Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Salah satu negara yang memiliki banyak universitas di dunia ini adalah Indonesia, di mana Indonesia menempati posisi kedua setelah India yang mencapai lebih dari 5.000 universitas. Sementara di Indonesia memiliki lebih dari 3.000 universitas, menyusul Amerika dan China. Universitas di Indonesia mencakup negeri dan swasta. Jika kita bicara Universitas Islam, maka Indonesia menduduki posisi kedua juga setelah Iran. Di Indonesia dan hampir semua kota ada Universitas Islam negeri, apakah itu sekolah tinggi atau institut atau universitas. Sehingga umat Islam dengan mudah melanjutkan pendidikan agama Islam di berbagai daerah karena semua terjangkau. Berangkat dari fakta ini, tampaknya pemerintah memandang bahwa agama-agama yang resmi di Indonesia juga harus memiliki perguruan tinggi. Salah satu produknya adalah pengukuhan Sekolah Tinggi Hindu Dharma atau STHD. Klaten menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri STAHN. Jawa Dwipa di Klaten, Jawa Tengah. Penetapan ini membuat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa menjadi lembaga pendidikan tinggi keagamaan Hindu negeri pertama di Pulau Jawa. Langkah ini menunjukkan bahwa betapa pemerintah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan di bidang pendidikan bagi semua pemeluk agama di Indonesia, dengan harapan bahwa semua agama memiliki hak yang sama meskipun jumlahnya berbeda-beda. Artinya Islam merupakan yang mayoritas, sehingga wajar jika perguruan Islam yang banyak. Dan ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan ini bukan sekedar pengakuan formal, tetapi juga bentuk nyata komitmen negara terhadap keberagaman dan toleransi. Klaten juga terhitung strategis sebagai lokasi berdirinya STAHN Klaten, sangat dekat dengan peradaban Hindu. Kabupaten Klaten banyak menyimpan candi. Tak heran, Klaten juga disebut sebagai kota 1000 candi. Candi di Klaten tersebar di berbagai lokasi. Candi di Klaten bercorak Hindu-Buddha. Candi di Klaten diperkirakan berdiri saat kerajaan Hindu-Buddha. Hal itu dinilai menjadi salah satu penyebab di Klaten banyak ditemukan candi. Klaten juga menjadi rumah candi Hindu terbesar di Indonesia, yang dibangun pada abad ke-9 Masehi, Candi Prambanan. Candi yang termasuk situs warisan dunia UNESCO ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Dharma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi Prambanan diharapkan dapat menjadi sentral kegiatan umat Hindu sekaligus sebagai destinasi wisata yang dapat memberikan dampak positif di bidang ekonomi. Selain sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama Hindu, STAHN ini dapat semakin berkontribusi merawat situs-situs budaya Hindu di sana, sehingga bangsa Indonesia tidak lupa akan sejarah mega Nusantara. Dengan status barunya, STAHN Jawa Dwipa diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan dan penguatan kebudayaan lokal. Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghargaan terhadap lokalitas bangsa. Dalam konteks pendidikan, moderasi ini berarti membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang pluralitas dan pentingnya hidup berdampingan secara harmoni. Dalam konteks kebudayaan, moderasi berarti memberikan edukasi mengenai akar sejarah bangsa yang juga dibangun dari keberagaman suku dan budaya. Transformasi ini membuka peluang besar bagi pengembangan kurikulum yang lebih inklusif. Kurikulum tersebut tidak hanya mendalami ajaran agama Hindu, tetapi juga mengajarkan tentang keberagaman agama lain di Indonesia dan pentingnya kohesi sosial. Dengan pendekatan ini, mahasiswa akan mendapatkan wawasan yang luas dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menjaga harmoni dalam masyarakat yang majemuk.
Namun perubahan status ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal penyesuaian kurikulum dan peningkatan kapasitas dosen. Pemerintah melalui Kementerian Agama harus memberikan dukungan penuh berupa pendanaan, pelatihan, dan pembinaan agar institusi ini dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya moderasi beragama. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung institusi pendidikan seperti SDA-HEN Jawa Dwipa akan memperkuat proses pendidikan dan menghasilkan generasi muda yang lebih toleran dan menghargai perbedaan. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, SDA-HEN Jawa Dwipa dapat menjadi simbol keterbukaan masyarakat terhadap identitas yang berbeda. Transformasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan agama lainnya di Indonesia untuk juga percaya diri mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa harus resah mengenai ancaman intoleransi dan semacamnya. Akhirnya Kementerian Agama juga menegaskan bahwa Kemenak tidak hanya mengakomodir satu agama tertentu. Pemerintah dalam hal ini berkomitmen untuk bersikap inklusif dan berusaha memberi ruang setara bagi semua agama di Indonesia. Komitmen ini berangkat dari berbagai tuduhan bahwa pemerintah khususnya Kemenak hanya memfasilitasi agama Islam dan umat mayoritas saja. Pengesahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Klaten dilihat sebagai bentuk afirmasi dan rekognisi negara terhadap keberagaman agama di Indonesia. Sebelumnya hanya ada Universitas Islam Negeri UIN dan Institusi Agama Islam Negeri IAIN yang berstatus negeri di Jawa. Dengan pengesahan SDA-HN, negara menunjukkan komitmen dalam mengakomodasi dan mendukung pendidikan tinggi agama lain, memperkuat pluralitas, dan menghormati keragaman keyakinan yang ada di Indonesia. Langkah ini menjadi investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi masa depan masyarakat Indonesia yang damai, harmoni, dan penuh penghargaan terhadap keberagaman. Pengukuhan SDA-HEN Jawa Dwipa tidak hanya membawa harapan baru bagi dunia pendidikan agama Hindu, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama untuk terus menjaga dan memperkuat relasi lintas agama yang harmoni di Indonesia. Semoga inisiatif ini dapat memberikan dampak positif yang luas dan menjadi inspirasi bagi institusi lain untuk mengedepankan nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam setiap aspek pendidikan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.